Dan kalau kita baca tentang perang Badar, itu nanti diriwayatkan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Abu Sufyan yang mengatakan, kami kaget, ada orang-orang yang kami nggak kenal, kami tidak tahu itu siapa, tetapi pasukan kami, waktu itu Abu Sufyan masih kafir, pasukan kami orang-orang Mekah itu banyak yang terbunuh, dan seakan-akan pasukan kami menyerahkan lehernya kepada mereka yang bersorban. Ternyata yang dimaksud dengan yang bersorban itu malaikat-malaikat yang Allah turunkan untuk menjadi yang ikut di dalam perang Badar. Malaikat yang jumlahnya sekian ribuan malaikat yang diturunkan ikut di perang Badar. Dan para malaikat itu nanti dalam salah satu riwayat dikatakan, kami mengetahui kalau itu adalah para malaikat. Kata para sahabat, mereka itu musawwamin, mereka menggunakan imamah, mereka menggunakan sorban. Dan cerita dari Abu Sufyan kembali, Abu Sufyan mengatakan, orang-orang kafir Quraisy, kami pasukan kafir Quraisy itu seakan-akan menyerahkan leher kami kepada para malaikat tersebut. Dan para malaikat tersebut dikatakan oleh malaikat Jibril, malaikat itu ada derajat-derajatnya, malaikat itu ada level-levelnya. Kata malaikat Jibril, kalau di sisimu wahai Rasulullah, sahabat-sahabatmu yang istimewa radhiyallahu anhum ardahum, mereka adalah sahabat-sahabatmu yang ikut di perang Badar. Kami para malaikat yang istimewa adalah para malaikat yang ikut turun di perang Badar. Makanya di Indonesia, di beberapa negara Islam itu ada sholawat, namanya sholawat Badar. Dan nanti, nah ini yang menjadi tema kita, jangan pernah pesimis sedikit pun. Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah maghrib Masjid Nurul Hidayah yang hadir dan yang mengikuti media dari Masjid Nurul Hidayah, mudah-mudahan semua berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya ingin sedikit mengupas dari salah satu atau beberapa ayat dari surat Fussilat yang kira-kira kalau boleh kita sebutkan temanya, Islam selalu mengajarkan kepada kita optimis. Tidak pernah dan tidak akan pernah ajaran Islam mendorong umatnya untuk pesimis. Seberat apapun, sesulit apapun, tidak mungkin Islam akan mengajak umatnya menjadi umat yang pesimis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dan teladan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan keteladanan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kurang apa kesulitan yang harus beliau hadapi, kurang sulit apa tantangan yang harus beliau hadapi. Tidak pernah satu hari pun beliau pesimis. Bahkan untuk menghadapi tentara-tentara yang dianggap waktu itu sangat memiliki kekuasaan, tetapi beliau tidak pernah sedikit pun ada tanda-tanda ataupun isyarat yang
pesimis. Perang Badar itu Nabi Muhammad menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya begitu banyak, umat Islam hanya 313. Jadi kalau kita di Indonesia itu ada sholawat namanya sholawat Badar, yang sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa ahlu Badar? Ya, kalau dibaca dalam sejarah dan dibaca di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi dari ahlu Badar itu bukan sembarangan sahabat. Sahabat-sahabat Nabi yang mereka adalah ahlu Badar yang ikut di perang Badar, mereka semua adalah orang-orang atau sosok-sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikut di perang Badar sampai malaikat diturunkan. Dan sampai kalau kita membaca riwayat yang mendetailkan bagaimana peristiwa perang Badar, Syekh A'id Al-Qarni, ulama besar dari kerajaan Saudi Arabia yang karyanya yang monumental itu La Tahzan, jangan bersedih. Itu beliau pernah menyampaikan pidato yang tertulis terkait dengan Lataif min Hajjatil Wada. Beliau menjelaskan tentang hal-hal yang unik dari peristiwa haji perpisahan Rasulullah SAW. Dan Syekh A'id Al-Qarni ketika menguraikan, ya ada yang terkait dan semuanya hampir terkait dengan haji perpisahan, tetapi ketika menguraikan tentang bagaimana dekatnya Rasulullah SAW, dicintainya Rasulullah bukan hanya oleh manusia, sampai di sana dikatakan binatang yang akan disembelih di haji perpisahan itu, unta-untanya itu seperti datang kepada Rasulullah, menyetor lehernya untuk disembelih melalui tangan suci Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita baca tentang perang Badar itu nanti diriwayatkan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Abu Sufyan yang mengatakan, kami kaget, ada orang-orang yang kami gak kenal, kami tidak tahu itu siapa, tetapi pasukan kami, waktu itu Abu Sufyan masih kafir, pasukan kami orang-orang Mekah itu banyak yang terbunuh, dan seakan-akan pasukan kami menyerahkan lehernya kepada mereka yang bersorban. Ternyata yang dimaksud dengan yang bersorban itu malaikat-malaikat yang Allah turunkan untuk menjadi yang ikut di dalam perang Badar. Malaikat yang jumlahnya sekian ribuan malaikat yang diturunkan ikut di perang Badar. Dan para malaikat itu nanti dalam salah satu riwayat dikatakan, kami mengetahui kalau itu adalah para malaikat, kata para sahabat, mereka itu musawwamin, mereka menggunakan imamah, mereka menggunakan sorban. Dan cerita dari Abu Sufyan kembali, Abu Sufyan mengatakan, orang-orang kafir Quraisy, kami pasukan kafir Quraisy itu seakan-akan menyerahkan leher kami kepada para malaikat tersebut. Dan para malaikat tersebut dikatakan oleh malaikat Jibril, malaikat itu ada derajat-derajat, malaikat itu ada level-levelnya. Kata malaikat Jibril, kalau di sisimu wahai Rasulullah, sahabat-sahabatmu yang istimewa radhiyallahu anhum ardahum, mereka adalah sahabat-sahabatmu yang ikut di perang Badar. Kami para malaikat yang istimewa adalah para malaikat yang ikut turun di perang Badar. Makanya di Indonesia, di beberapa negara Islam itu ada sholawat, namanya sholawat Badar. Dan nanti, nah ini yang menjadi tema kita, jangan pernah pesimis sedikit pun. Terutama yang paling kita takutin apa sih? Yang paling kita takutin apa? Yang paling kita takutin apa? Kematian kan? Sebelum kematian, jangan pernah ada yang pesimis.
Dan Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzan billah. Jangan sampai ada yang menjelang kematian, yang akan meninggal dunia, kecuali dia harus dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ustadz, kita kan ditakut-takutin terus. Malaikat yang nyambut, gimana nanti malaikat yang menyambut? Malaikat yang mencabut, malaikat yang menyambut, itu gimana? Sebentar. Mari sebelum kita buka nanti dari surat Fussilat, mari kita ingat dulu, Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang di mana saja, kapan saja. Ada tempat-tempatnya, ada waktu-waktunya, atau setiap tempat, setiap waktu. Tuhan gak pernah berhenti sebagai Rahman dan Rahim. Tidak pernah. Sampai terhadap orang yang dosanya pernah membunuh 99, sampai genap menjadi 100, masih dapat nggak? Masih dapat. Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang membaca doa, membuat rahmat Allah itu terbatas. Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ghairana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad, jangan engkau rahmati selain kami. Nabi Muhammad mengatakan, tahajjarta wasi'an, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Nah, pesimis adalah penyakit yang membuat manusia kehilangan yang ada pada dirinya. Bukankah di dalam diri kita masing-masing ada ruh yang ditiupkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ruh yang merupakan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ke dalam jasad manusia, itu ruh. Ruh itu kalau tidak pernah dirawat, tidak pernah diperhatikan, maka jasad akan terpengaruh. Kalau ruh selalu diperhatikan, ruh mendapatkan haknya. Kita setiap hari gak pernah berhenti memberikan hak untuk jasad. Setiap hari kita bercermin gak? Berapa kali kita bercermin? Setiap hari kita cuci muka tidak? Cuci muka. Setiap hari kita memastikan pakaian, kita memastikan semua yang ada hubungannya dengan jasad. Pertanyaannya, apa yang kita berikan untuk ruh kita? Berapa banyak perhatian kita terhadap ruh? Dan yang menjadi masalah, bagaimana kita akan memperhatikan ruh kita? Karena sudah, mohon maaf, sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, terbawa doktrin. Kalau meninggal dunia itu pasti susah. Kalau meninggal dunia itu pasti apa? Malaikatnya itu pasti apa? Pasti serem. Mencabutnya pasti keras. Di dalam surat Fussilat, dan saya mengharap ayat-ayat ini selalu nempel di pikiran kita dan selalu menerangi hati dan kehidupan kita. Surat Fussilat ayat 30, ayat 31, ayat 32, 33 sampai 36. Tapi yang saya minta untuk saya, untuk kita semua, menanamkan, sudah terlalu tertanam pesimis kalau menghadapi kematian itu pesimis. Gak pernah ada yang, ya Ustadz, dosa kita banyak. Yang bilang dosa kita gak ada tuh siapa? Gak ada yang pernah mengatakan surga itu untuk orang yang tidak punya. Gak
Nggak ada. Saya minta kalau ada yang memegang Al-Quran atau bisa membuka Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Ayat 30-nya ini harus nempel. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kita alhamdulillah nggak pernah percaya sama dukun, nggak pernah percaya sama peramal. Jadi kalau ada yang pernah datang ke dukun, ya dukun aja nggak bisa menahan ajalnya. Dukun aja nggak tahu. Dukun-dukun yang terkenal yang masih hidup berapa dukun-dukun yang terkenal? Hah? Dukun-dukun yang terkenal masih ada berapa sekarang? Yang dulu pernah terkenal kemana sekarang? Yang percaya kepada dukun berarti dia mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang datang ke dukun, yang nanya, kita alhamdulillah percaya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki. Bumi ini gempanya di mana, berapa derajat gempanya, kemudian turun hujan di bagian yang sebelah mana, berapa banyak turun hujannya, kemudian yang meninggal, yang tua, yang muda. Innal ladzina qalu rabbunallah, mereka yang mengatakan Tuhan yang mengatur kami. Rabb itu artinya yang mengatur. Tuhan yang mengatur kami adalah Allah. Kemudian apa? Setelah punya keyakinan itu, jangan goyah. Sumastaqamu. Sudah yakin, sudah punya kepercayaan itu, sumastaqamu. Kemudian istiqamah. Istiqamah itu nanti dikatakan, kalau kita sering dengar ada namanya keramat. Oh, bisa jalan di atas air. Oh, bisa. Nanti dikatakan kalau ulama yang mendapatkan kelebihan itu namanya karomah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Yang namanya istiqamah, konsisten, tidak pernah meninggalkan. Sebelum tidur, kalau nggak bisa baca 13 surat, Nabi Muhammad yang dibaca sebelum tidur 13 surat. Ya udah, kalau nggak bisa baca 13 surat. Ada yang pernah baca 13 surat malam pertama, sampai 3 tahun ke depan nggak pernah baca lagi. Karena yang dibaca Al-Isra, Az-Zumar, kemudian surat-surat yang Al-Musabbihat yang diawali dengan tasbih, kemudian surat Yasin. Setiap malam baca 3 surat sebelum tidur. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tambah lagi Al-Muluk sebelum tidur. Malam habis maghrib, habis isya, pokoknya tiap malam kalau bisa surat Al-Muluk.
tapi sinambung, istiqomah, yang percaya Tuhan yang mengaturnya Allah, sumastaqamu, kemudian istiqomah. Apa hasil dari istiqomah? Nanti sebagian ulama mengatakan kalau kita menjadi customer yang loyal, dapat perlakuan khusus nggak? Apa tuh? Poin kita banyak, dikenal nggak? Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu, istiqomah. Kalau istiqomah pasti akan dapat perlakuan khusus. Jadi kalau kiai-kiai dahulu tuh suka menceritakan gambaran istiqomah tuh begini. Kalau Anda biasa duduk di sini, nggak pernah meninggalkan. Pokoknya kalau datang duduknya di sini. Nah itu nanti malaikat yang datang ingin memberikan rezeki, ingin memberikan, karena sering di sini, selalu ada di sini, dapat nggak? Kalau yang nggak istiqomah, begitu malaikat datang, dia lagi nggak ada. Mohon maaf, sebagian kiai kita juga memberikan ilustrasinya itu antara istiqomah dengan tidak istiqomah. Mohon maaf loh, mohon maaf dicontoh saja. Pedagang yang keliling dengan yang punya toko. Kalau yang punya toko diketahui nggak? Tapi kalau pedagang yang keliling itu, ini kira-kira ilustrasi dan gambaran. Istiqomah nggak pernah berubah, dan setiap orang yang loyal pasti akan mendapatkan perlakuan istimewa. Apa yang akan didapat? Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa yang akan didapat oleh orang-orang yang istiqomah? Malaikat akan turun. Salah satu dari sekian banyak keistimewaan umat Nabi Muhammad. Keistimewaan umat Nabi Muhammad tuh banyak. Apa saja Ustaz? Banyak. Keistimewaan umat Nabi Muhammad itu, kita niat nih. Niat nanti mau ngaji, niat. Nggak jadi ngaji karena hujan misalnya. Dapat nggak pahala? Niat mau ngaji, ngaji betulan. Dapat pahalanya berapa? 10 kali lipat. Sampai Nabi Musa alaihi salam, dalam salah satu riwayat dikatakan Nabi Musa ketika membaca tentang kelebihan umat Nabi Muhammad, karena di dalam yang beliau baca itu dikatakan ada umat yang terakhir diciptakan tapi yang pertama masuk surga. Ada umat niatnya saja dihitung 1, ketika niatnya terlaksana terhitung menjadi 10. Nabi Musa sampai mengatakan, ya Allah, jadikan itu untuk umatku. Dari 1, 2, 3 sekian banyak kelebihan tersebut, setiap menyampaikan tentang kelebihan tersebut, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, jadikan itu untuk umatku. Allah mengatakan enggak, tidak, itu untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, ada umat yang mereka tuh umurnya pendek, tapi nanti masuk surga paling banyak. Ya Allah, di sana disebutkan bahwa mereka tuh tempat sholatnya apa? Kita tempat sholatnya gampang gak sih? Gampang. Kalau nggak ada masjid, dimanapun bisa menjadi tempat. Yang penting. Dan nanti umat Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam kubur masih membawa dosa, bangkit dari kubur, dosanya sudah bersih. Kenapa? Karena yang masih hidup dari umat Nabi Muhammad selalu mendoakan untuk umat Nabi Muhammad yang sudah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Banyak sekali kelebihan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu dari sekian banyak kelebihan umat Nabi Muhammad, umat-umat yang terdahulu kalau nabinya sudah wafat, malaikat nggak ada yang turun lagi. Umat Nabi Muhammad ada
yang kita nanti-nantikan tuh malam Lailatul Qadar. Kemudian nanti malaikat nih di ayat yang sedang kita baca, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat akan turun untuk orang yang istiqomah. Seorang yang istiqomah, malaikat akan turun. Kapan malaikat itu turun? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Karena tadi kan di awal kita katakan apa? Banyak orang yang pesimis. Akhirnya hidupnya apa? Jarang senyum. Jarang senyum. Karena pesimis terus. Saya nggak tahu siapa yang mengajarkan sampai senyum itu gratis. Susah dia mau senyum. Senyum itu sehat. Senyum itu sedekah. Jangan-jangan karena ada doktrin tertentu yang menguasai alam pikirnya, sehingga dia pesimis terus. Yang istiqomah, malaikat akan turun. Dan malaikat akan turun. Apa yang malaikat akan sampaikan? Alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Terimalah berita gembira surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maaf, hari-hari ini kita sangat bergembira karena sudah ada gencatan senjata yang diumumkan. Yang diumumkan secara resmi. Meskipun di lapangan masih wabillahi taufiq wal hidayah. Bani Israel kan kayak begitu. Kalau udah janji, yang dijanjikan diapakan? Puter sana, puter sini, puter sana, puter sini. Tapi kita gembira karena kita mendengar dan sudah secara resmi, walaupun di lapangan katanya masih ada pengeboman, masih ada pembantaian dan seterusnya, tetapi Senin atau Selasa insya Allah kalau sesuai dengan yang mereka janjikan, Senin atau Selasa sudah ada pertukaran, kemudian sudah akan gencatan senjata. Emangnya yang mau membantu gencatan senjata itu lillahi ta'ala? Oh ternyata enggak, mau dapat Nobel perdamaian. Jadi yang mau dijual siapa? Yang mau dikorbankan siapa? Untuk bisa mendapatkan. Kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Gaza begitu kokoh, begitu kuat. Saya diingatkan oleh salah seorang kiai. Dia mengatakan, Ali, yang di Gaza itu kuat karena mereka sebagaimana yang disebut di dalam surat Fussilat. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Turun malaikat kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Nah, ada orang di kota besar mewah, hatinya kecil. Stres. Kenapa stres? Di Gaza dikepung, malaikat turun. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat datang menyampaikan kepada mereka, jangan takut, jangan bersedih, karena penyakit masyarakat modern adalah takut dengan masa yang akan datang, kemudian sedih terhadap yang telah dilewati. Akhirnya banyak yang stres, pesimis menjalani kehidupan. Kita nggak pernah pesimis dan tidak boleh ada yang pesimis. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun dan mengatakan jangan takut, jangan bersedih. Semua kitab-kitab tafsir yang besar, saya selalu mengingatkan, kalau baca kitab tafsir itu jangan yang ringkasan. Baca kitab tafsir, kalau kita dalam bahasa Indonesia itu ada tafsir Al-Azhar karya almarhum Buya Hamka, kemudian ada tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, kemudian ada tafsir yang ditulis oleh Prof. Quraisy Shihab, kemudian juga ada tafsir-tafsir terjemahan yang lainnya. Silahkan baca tapi jangan yang ringkasan. Kenapa? Sayang kalau baca yang ringkasan. Dapatnya, kalau baca surat Fussilat ini ayat 30 dari kitab-kitab tafsir yang besar, akan diuraikan di sana. Kapan malaikat-malaikat itu turun kepada orang yang istiqomah? Malaikat-malaikat itu turun kepada orang yang istiqomah
di saat ajal mereka akan tiba. Di saat ajal mereka akan tiba. Kita sebagai muslim gak pernah pesimis, gak pernah takut, dan gak pernah mau ditakut-takutin, apalagi diajak pesimis untuk stres sana stres, gak. Malaikat turun di saat ajalnya akan tiba. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh para ulama menafsirkan ayat ini, menguatkan dan membuat bagaimana yang membaca ayat 30 ini dan seterusnya dari surat Fussilat memiliki keyakinan sekuat-kuatnya bahwa seorang yang beriman kepada Allah, jika dia istiqomah, tidak mungkin diperlakukan oleh Allah dengan sembarangan. Tidak mungkin customer yang loyal mau disamakan dengan customer. Ustadz kok pakai bahasa customer? Ya, karena dalam ayat Al-Quran itu ada istilah dengan tijarah. Afala ila tijaratin tunjikum min adabin alim. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi juga beberapa kali Nabi Muhammad mengatakan tentang tijarah, karena memang kita dengan Allah itu boleh seperti orang yang berniaga, dan Allah pasti ngasih untung. Ngasih untung paling semuanya kan dari Allah, dikasih kepada kita untuk kita yang namanya perniagaan untuk apa? Untuk meningkatkan orang yang istiqomah sebelum meninggal dunia. Nabi Muhammad mengatakan dalam beberapa hadisnya, izah tadarul mu'min atathu malaikatur rahmah. Apabila seorang yang beriman akan datang ajalnya, maka yang akan datang kepadanya malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat kasih sayang. Atathu malaikatur rahmah bihariratin bayda, dengan kain sutra putih yang halus. Dan malaikat-malaikat yang penuh dengan kasih sayang tersebut, mereka akan mengatakan, ukhruji radiyatan mardiyatan anki. Hei jiwa yang penuh dengan keimanan dan jiwa yang tenang karena kemantapan keimanan, keluarlah kamu dari jasadmu. Wahai ruh, keluarlah kamu dari jasadmu dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan puas dan mendapatkan ridho dari Allah. Ila rauhin wa raihan, menuju kelapangan dan kebahagiaan. Wa rabbin ghairi ghadban, menuju Tuhan yang tidak murka. Maka keluarlah ruh seorang yang beriman tersebut, dan ketika keluar maka sudah ada kain sutra yang halus dan malaikat-malaikat itu mengelilinginya. Keluarlah ruh seorang yang beriman dan menyebarlah semerbak yang harum, sampai para malaikat di langit bertanya, min aina atatna hadhihi raiha at-tayyibah, dari mana kita mencium semerbak yang harum ini, dari mana? Malaikat yang membawa ruh orang yang beriman tadi membawanya melebihi kelembutan, perhatian, kasih sayang, suster. Kalau membawa bayi yang baru lahir tuh dibawanya ditakut-takutin gitu, enggak? Gimana cara bawanya? Diapakan? Dimanja tidak? Ruh seorang yang beriman dan istiqomah dibawa. Para malaikat di langit mencium, satu persatu menciuminya. Satu persatu mereka menciuminya, sampailah di tempat yang sudah disiapkan untuk arwah. Diciumi, ini loh kata malaikat yang membawa,
dari sini sumber semerbak harum yang kamu cium. Diciumi, sampailah di tempat yang disiapkan untuk arwah. Dan ketika sampai bertemu dengan arwah yang telah mendahuluinya. Kal ghaibil muntazar. Ruh yang baru meninggal dunia bertemu dengan arwah yang telah mendahuluinya seperti anggota keluarga yang dinanti-nantikan kedatangannya. Kita kalau punya keluarga mau datang, dikasih tahu besok saya akan sampai di Soekarno-Hatta jam 9 pagi. Kita nunggu di rumah atau kita datang ke? Itu namanya ghaib muntazar. Yang gak ada dinanti-nantikan kedatangannya. Jadi para arwah itu nanti menyambut. Lalu ada yang nanya, bagaimana kabar fulan? Bagaimana kabar fulan? Malaikat yang mendampingi mengatakan, shh, jangan tanya kepada almarhum tentang yang masih hidup di dunia. Baru saja almarhum selesai dari kehidupan dan lelahnya kehidupan di dunia, maka ruh tersebut berada di alam barzah. Nanti dikatakan bahwa setelah 7 langkah dari yang menguburkan, meninggalkan kuburan itu 7 langkah, langsung ada pertanyaan. Pertanyaannya menyeramkan gak? Pertanyaannya menyeramkan gak? Hah? Gak ditanya, baca ayat 30 surat Fussilat. Gak ada yang bisa. Yang bisa cuma ustaz, kiai, ulama. Man rabbuka. Nabi kasih tahu. Nabi tidak mau umatnya dalam keadaan bingung, baik di dunia sampai Nabi kasih tahu, nanti malaikat yang datang itu di kubur itu namanya Munkar dan Nakir. Dia tidak akan bertanya macam-macam. Dia berdua hanya akan bertanya apa? Masa nggak bisa jawab sih? Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma kiblatuka? Wa man ikhwanuka? Wa ma imamuka? Siapa Tuhanmu? Masa nggak bisa jawab? Kan kita istiqomah nggak tadi itu? Istiqomah. Siapa nabimu kan istiqomah. Kitab sucimu setiap hari baca Al-Quran. Pertanyaan yang sangat dasar. Mengapa pertanyaannya sangat dasar? Karena di sini kembali kita melihat kasih sayang Allah. Bayangkan kalau pertanyaannya baca ayat 17 surat Al-Baqarah. Waduh, ini anak-anak PT IKI aja yang bisa. Malaikat saya nggak pernah kuliah di PT IKI. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kitab sucimu, kiblatmu, siapa saudara-saudaramu. Nabi Muhammad tidak mau meninggalkan umatnya dalam keadaan bingung, apalagi dihantui oleh pesimis. Dan nanti diberitahu ketika sudah ada pertanyaan itu, kemudian jawabannya Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Ka'batu kiblati wal Qur'anu imami wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Al-Quran kitab suciku, Ka'bah adalah kiblatku, kaum muslimin dan muslimat, mukminin adalah saudara-saudaraku. Ketika sudah menjawab itu, akan ada pengesahan. An-sadaq, benar jawaban hamba ini. Afrishuhu minal jannah. Malaikat akan diperintahkan, bentangkan untuknya permadani yang indah dari surga. Albisuhu minal jannah. Ambilkan, kenakan untuknya pakaian yang indah baginya, untuknya dari surga. Aruh makanahu fil jannah. Tunjukkan kepadanya di mana tempatnya nanti di surga. Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita pesimis. Dan perjalanan hidup kita sudah dijelaskan. Tidak ada yang harus ditakuti. Sekarang yang harus kita lakukan adalah memantapkan keyakinan kita bahwa huwar rahmanu huwar rahim. Dia maha pengasih, dia maha penyayang. Sebelum saya lahir, ketika saya lahir, setelah saya lahir, ketika saya hidup, ketika saya meninggal dunia, ketika saya di dalam kubur, ketika saya bangkit dari kubur, dialah Tuhan yang maha pengasih dan Tuhan yang maha penyayang.
Tidak boleh ada sedikit pun pesimis. Ya Ustadz, kita dengar itu kan nanti malaikat yang mencabut nyawa itu serem. Nanti baca surat namanya surat An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati gharqa wan-Nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Untuk siapa? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Untuk siapa? Yang mencabut nyawa dengan keras. Untuk yang tidak pernah mengatakan Rabbunallah, tidak pernah istaqamu, gak pernah mengatakan Tuhan kami Allah, gak pernah istiqomah, itu yang akan dicabut dengan keras. Yang dicabut dengan lembut. Jadi malaikat yang mencabut nyawa itu ada dua. Ada yang mencabut dengan keras untuk si pasukan itu tadi, si bapak-bapak dan ibu-ibu itu tadi. Kemudian ada yang mencabut dengan lembut. Karena malaikat sebelum kita meninggal dunia, kalau kita istiqamah sebagaimana yang disebut dalam surat Fussilat ini, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami penolong-penolong, kami pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Malaikat turun sebelum kita meninggal dunia. Jika kita mampu dan harus kita upayakan menjaga namanya istiqomah. Sholat jangan pernah ditinggal. Kalau bisa tambah dengan yang sunnah. Baca Al-Quran jangan pernah satu hari pun kita gak baca Al-Quran. Walaupun 12 juz. Berapa juz? Oh, berat ya 12 juz ya. Walaupun 12 ayat. 12 ayat. Karena yang baca Al-Quran, bayangkan Nabi Muhammad sudah ngajarin, kita ini adalah umat yang dipersulit masuk neraka. Yang apa? Dipersulit masuk neraka. Nabi Muhammad yang mengatakan, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan mendatangkan syafaat untuknya. Siapa yang melazimkan baca Al-Quran, Al-Quran gak akan meninggalkannya. Al-Quran akan membantunya. Al-Quran akan memberikan syafaat kepadanya. Kalau gak bisa Al-Quran seluruhnya, ada surat Tabarak atau surat Al-Muluk yang Nabi Muhammad SAW mengatakan surat Al-Muluk itu, aku mengharap surat itu ada di hati setiap umat dari umat, setiap hamba, setiap mukmin dari umatku. Kita adalah umat yang ditanamkan kepada kita pesimis hidup di dunia atau optimis. Kita tidak pernah sedikit pun diberikan oleh Rasulullah pesimis, tapi kita adalah umat yang selalu ditanamkan kepada kita optimis di dunia dan optimis juga di akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan setiap kegiatan seperti ini akan menjadi bagian dari amal yang menjadi bekal, yang berkah, berlimpah, sehingga ketika nanti kalau kita dipanggil oleh Allah, malaikat yang datang itu akan menyatakan kepada kita, jangan takut, jangan bersedih, terimalah berita gembira surga yang telah dijanjikan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan semua kebaikan itu, dan mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita, kekurangan kita, dan semoga saudara-saudara kita di Gaza akan mendapatkan kemenangan dan Palestina mendapatkan kemerdekaan, dan mudah-mudahan Indonesia dijaga persatuannya, kesatuannya, stabilitasnya, dan persaudaraannya. Banyak kurangnya dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq.